Sudah kita melanjutkan perenungan dari Kidung Agung. Mari kita membaca Kidung Agung pasal yang ketiga. Kidung Agung pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, 1 sampai dengan 5. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku, ku cari tetapi tak ku temui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari tetapi tak ku temui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, ku temui jantung hatiku. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia. Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Demikian firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati firman Tuhan hari ini, Tuhan yang menolong kami, seperti Tuhan juga menolong kami di dalam minggu-minggu yang sebelumnya. Tuhan menolong hamba-Mu bisa menguraikan dan Tuhan memakainya sesuai dengan apa yang Tuhan mau nyatakan dan juga apa yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan, baik yang hari ini di CD dibaptis, menyerahkan anak untuk dibaptis, maupun kami semua yang beribadah bersama-sama, kami yang di ruangan ini ataupun juga yang mendengarkan melalui live streaming. Tuhan memberkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rasul LAI memberikan judul di sini impian mempelai perempuan, ya. Impian mempelai perempuan. Jadi ini tepat ya, seperti kita sudah mengatakan minggu lalu, di dalam love poetry seperti ini kita expect adanya mimpi, imajinasi, fantasi dan sebagainya. Dan ini toh juga adalah firman Tuhan, ya. Nggak tepat ya mengatakan kalau impian, fantasi, imajinasi itu nggak mungkin firman Tuhan, karena firman Tuhan nggak boleh impian, firman Tuhan nggak boleh fantasi, firman Tuhan nggak boleh imajinasi dan sebagainya. Itu kurang ada dukungannya, seperti saudara melihat di dalam Kidung Agung di sini ya. Ini adalah firman Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini adalah firman Tuhan, dan ini dari power of imagination sebetulnya gitu, yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita memberikan judul hari ini, saya inspired dari ini lagu Franz Liszt, Love Stream, Liebestraum, bahasa Jerman ya. Dia tulis 3 actually, tapi yang terkenal yang satu yang di As Mayor itu ya, Love Stream. Nah ini juga adalah Love Stream ya. Ini adalah impian cinta ya, mimpi cinta. Waktu sudah membaca di dalam ayat yang pertama di sini dikatakan dia sedang berada di atas ranjang pada malam hari. Di atas ranjang pada malam hari. Saudara jangan buru-buru untuk tafsir ini sudah pasti allusion kepada seks dan sebagainya. Memang seks adalah sesuatu yang indah, ya, itu adalah pemberian Tuhan dan bisa dirayakan di dalam pernikahan yang kudus. Tapi kalau sudah membaca ini motif ranjang dan malam, ya, itu muncul di dalam bagian lain, di dalam Perjanjian Lama sudah bisa membaca di 2 Samuel 4 misalnya ya. Itu ada cerita Isboset yang dibunuh dengan mengerikan. So ini nggak cocok sama sekali kalau saudara pikir ini karena ada ranjang, ada malam, terus berarti bicara tentang sexual intent gitu ya. Bukan gitu. Ini bicara tentang pembunuhan misalnya di dalam 2 Samuel 4 ayat 7. Tentu saja kita nggak bisa terapkan ini di sini gitu ya. Apa artinya di sini ya? Apakah sudah mau dipenggal gini ya? Mempelai lakinya muncul-muncul dengan dipenggal saja. Daripada nggak jelas di keadaannya dia di mana. Pasti kita nggak mungkin tafsir seperti itu ya. Ada ayat yang lebih dekat ya, itu dari Ayub 33 ayat yang ke-15. Ayat 33 ayat yang ke-15. Saya mau membaca bagian ini bersama dengan saudara.
Ayub pasal yang ke-33, kita membaca ayat yang ke-15 ya. Saya akan bacakan. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. So, sama saya dengan bagian ini. Itu ranjang dan malam itu menggambarkan simply mimpi. Jadi ini bukan bicara again tentang sesuatu yang bernuansa let's say seksual gitu ya. Tapi lebih berkaitan tentang mimpi di sini. Mimpi yang perhaps kita bisa mengatakan ya ini ada feverish gitu ya mimpinya. Lalu karena saking rindunya ya, saking gak bertemu, terus kemudian dia membangun fantasi seperti ini gitu. Sekali lagi ya saya, di dalam cinta yang sejati itu ada mimpi, ada fantasi, ada imajinasi. Kalau kita nggak ada bagian ini ya somehow agak kurang ya saya di dalam cerita cinta kita gitu. Ada sesuatu yang kurang. Cinta nggak bisa direduksi tanpa mimpi, tanpa imajinasi, tanpa fantasi ya, seperti sudah melihat di dalam bagian ini. Jadi ini kind of semacam nightmare gitu ya, nightmare but perhaps beautiful nightmare. Maksudnya karena saking kangennya gitu ya, terus kemudian dia jadi mimpi, dan di dalam mimpinya ini apa yang dicatat di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang kelima kita baca di sini gitu. So again kalau saudara membaca ini di dalam kaitan dengan satu perjumpaan fisik yang real yang pada saat itu, terus dengan sexual intent dan sebagainya. Kita tahu di dalam pasal sebelumnya ya, itu ayat yang ke-17 kan dikatakan bahwa mempelai perempuan ini menyuruh kembali ya, mempelai laki-laki. Jadi memang dia nggak sedang bersama dengan perempuan ini gitu. Nah ini sesuatu yang sifatnya seperti paradoks ya, tapi saudara jangan anggap sebagai sesuatu yang unreasonable gitu ya, apalagi inilah contoh unreasonability-nya perempuan gitu misalnya. Bukan. Tapi memang ada certain tension di sini. Itu dalam pengertian apa? Kan dia disuruh pulang ya, disuruh balik gitu. Kembalilah ya. Sudah masih ingat kan ya, minggu lalu kita bahas ini dalam ayat ke-17. Maksudnya ayat terakhir dari pasal 2, suruh kembali gitu ya. Maksudnya dia ada self control, dia menahan. Tapi terus kemudian waktu dia tidur, dia enggak mimpi nightmare gitu ya. Jadi saudara bisa tanya, salah sendiri kenapa suruh pulang gitu ya. Sekarang lu suruh pulang akhirnya nyesel kan. Lu suruh pulang, lu sendiri mimpi-mimpi juga akhirnya gitu. Jadi mendingan dia ada di sini gitu. Tidak saudara, ini enggak ada kalimat penyesalan di sini ya. Again, kita bisa memaknai absen itu beautifully gitu. Absence itu bisa justru menumbuhkan cinta, enggak harus memadamkannya ya. Banyak orang itu bergumul dengan ini ya saudara, long distance relationship memang nggak mudah sih gitu ya. Tapi sebetulnya ya kalau di dalam proporsi yang tepat itu bisa diwarnai dengan beautiful. Ya banyak pacaran saya dengar sih ya, banyak relatif lah ya. Itu di apa ini namanya sih ya, di zaman COVID ini bubar karena nggak tahan dengan long distance yang terlalu distance dan nggak bisa ketemu, mahal lagi ya dan nggak jelas. Akhirnya sudahlah kita bubar aja dan sebagainya. Bahkan pernikahan juga ada yang ini ya terancam gitu di dalam peristiwa seperti sekarang itu. Di Singapura ada ini ada saya lupa lah ya, pokoknya antara Singapura dan Malaysia gitu, entah keluarganya mungkin di Malaysia ya, terus kemudian suaminya kerja di Singapura, terus mereka itu nggak bisa ketemuan kan, border kan tutup waktu itu, terus mereka ini ke pantai Johor Bahru, yang ini pantai di Singapura, terus gini gitu ya. Waduh kayaknya ngenes sekali. Saya sedikit mencicipi waktu saya karantina di hotel saya karantina di hotel, saya pakai kamera gitu, bisa jelas lihat istri sama anak, tapi dari jauh lihat ini terus gini. Katanya mereka bisa lihat saya nggak pernah bisa lihat mereka di titik sebelah mana sih sebetulnya, nggak jelas sama sekali koordinatnya. Itu ngenes ya saya di dalam keadaan seperti ini gitu. Memang waktu kita di dalam keadaan terpisah ya bisa ada persoalan-persoalan, tapi ini bisa menjadi satu momen di mana kita mempertumbuhkan cinta, termasuk salah satunya ya melalui mimpi gitu.
Mimpi bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, tentu saja saudara nggak bisa merencanakan mimpi kan ya. Paling sebel itu kalau mimpi lagi bahagia, terus saudara kebangun dan saudara berusaha sambung, nggak berhasil sambungannya gitu kan ya. Kadang-kadang bisa, nah itu agak sedikit ajaib gitu, menyambung mimpi yang ini ya. Tapi kalau nightmare, ya kita nggak tertarik lah untuk menyambungnya gitu ya. Kalau nightmare ya sudah berhenti, is just correct. Nah di sini mimpi ya, kalau di dalam gambaran modern itu kan orang bilang bunga tidur. Jadi bunga tidur kan juga terjadi karena ada realita yang memang mencintai, sampai ke bawah mimpi gitu. Kalau kita mau coba harmoniskan di dalam hal ini ya. In any case, dia betul-betul mimpi tentang cinta di sini. Dia mencari jantung hatinya, dia mencari tapi tidak ditemui. Memang dia nggak sedang berada bersama dengan si mempelai perempuan ini ya, dia berada di tempat lain dan mempelai perempuan ini juga yang menyuruh dia kembali kan ya. Jadi di dalam mimpinya yang rather feverish itu ya, dia ada certain excitement untuk berjumpa kembali dengan si mempelai laki-laki ini. Ada kata yang seringkali diulang di dalam bagian ini, kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita membacanya, ya ini juga terjemahan yang bagus ya, jantung hatiku ya. Di dalam terjemahan Inggris itu the one whom my heart loves atau whom my soul loves ya. Ini adalah jantung hatiku ya, adalah dia yang jiwaku itu mencintainya. Ini muncul sampai 4 kali di dalam bagian ini dan merupakan satu statement kunci ya untuk mengerti motivasi daripada mempelai perempuan ini ya, jantung hatinya itu. Nah, kita tahu ya waktu kita membaca bagian ini, apalagi ini hari ini baptisan sidi dan sebagainya, kita tentu seharusnya mengaitkan ini dengan cinta kita kepada Tuhan ya. Jadi saudara sembari merenungkan bagian ini, cinta perempuan kepada cinta laki-laki, menggambarkan juga cinta jemaat, cinta orang percaya kepada Kristus sang mempelai laki-laki ya. Menarik, waktu saudara membaca di dalam bagian ini ya, saudara melihat itu excitement yang sangat kuat, menanggapi, merespons dari cinta laki-laki. Tapi memang di dalam bagian ini yang sedang disorot, yang sedang di zoom in, itu adalah cinta yang dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki ya. Kita nggak harus terganggu dengan bagian-bagian ini, seperti kayak saudara menganggap again ini kok perempuannya terlalu agresif, atau jangan-jangan ini laki yang terlalu pasif gitu misalnya ya, atau mungkin judgement yang lebih berani lagi, kayaknya ini kurang reform gitu. Kan harusnya gitu yang lebih berinisiatif kan yang laki-laki, bukan yang perempuan. Tapi yang dicatat di sini kok yang perempuan, yang mimpi-mimpi kok yang perempuan. Mana ini giliran yang laki-laki yang mimpi, yang laki nggak pernah mimpi, yang mimpi selalu yang perempuan dan sebagainya. I think itu tafsiran yang nggak terlalu berguna ya. Tapi kita bisa melihat ini dalam pengertian yang positif, bahwa orang yang betul-betul mengerti cinta Tuhan ya, gereja yang sungguh-sungguh tahu bahwa ini adalah gereja yang dikasihi ya, gereja yang dicintai, dia akan mencintai Tuhan kembali. Dan cintanya kepada Tuhan itu bukan cinta yang superficial, permukaan, yang dingin, tapi cinta yang excited deh. Dan itu kita baca di dalam ayat 2 ya, ini ada 3 kali di sini diulang ya. Kalau di secara grammar bahasa Ibrani itu pakai kasusnya itu kohortatif. Kohortatif itu apa? Kohortatif itu mengajak diri sendiri ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, I will now arise. I will search the city. I will seek the one whom my heart loves. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Ku cari dia ya, sayang agak kurang ini ya, itu kurang ada pengulangannya di sini. Sebetulnya kalau di dalam terjemahan yang lebih precise dengan bahasa aslinya ya, aku hendak bangun, aku hendak mencari dia, aku hendak berkeliling di kota. Semuanya pakai case kohortatif ya. Ini adalah satu intensi yang sangat kuat untuk mencari ya, satu intensi yang sangat eager, yang nggak ada sesuatu yang menahan, betul-betul mau mengejar sang mempelai laki-laki. Mengapa Karena mempelai laki-laki itu adalah jantung hatinya. Ya, pertanyaannya tentu saja adalah, apakah kita juga merindukan Tuhan seperti mempelai perempuan ini merindukan sang mempelai laki-laki?
Apakah gereja juga mempunyai satu ajakan kohortatif ini ya kepada dirinya sendiri ya? Untuk apa saya? Untuk lebih lagi mencari Tuhan. Saudara mungkin bingung kenapa pakai istilah mencari gitu, bukannya sudah menemukan gitu. Nah inilah saya persoalannya gitu. Ada satu dialog saya itu supervisor saya Michael Welker, dia dialog dengan John Paul Kinghorn, lalu dia di dokumentasi dialog di dalam buku Faith in the Living God ya. Lalu ada satu istilah yang menarik di situ ya, istilah gereja sebagai truth seeking community. Apa artinya sih? Gereja memang betul sudah mendapatkan kebenaran, menerima dari Tuhan ya, tapi keep seeking. Ini konsep yang penting ya saya. Jangan hanya melihat diri kita sebagai yang sudah menemukan. Lebih celaka lagi adalah orang yang memiliki ya kebenaran itu. Waduh bahaya sekali ya saya gambaran seperti ini gitu. Gereja itu bagaimanapun ya, meskipun sudah menemukan kebenaran, dia keep seeking. Kita belum di sorga, belum di sorga ya berarti keep seeking gitu. Kita belum sepenuhnya ya di dalam perfect union with Christ ya, sepenuh-penuhnya seperti waktu di sorga. Belum. Karena itu ya keep seeking seperti mempelai perempuan ini yang juga belum menikah kan. Kalau kita pakai teori pendekatan yang agak drama ya di sini ya. Pasal 3 ya belum bicara tentang pernikahan, makanya masih ditahan ya itu tentang ini apa? Tentang celebrate pernikahan secara sexual intercourse misalnya ya, ditahan gitu di dalam bagian ini ya. Berarti kita kalau baca dari perspektif sebagai pembacaan drama, memang di sini belum menikah. Gitu. So kita ada sudah dan ada belum. Dan waktu kita merenungkan tentang kebeluman ini, selalu ada tempat untuk mencari dan mencari dan mencari. Gitu. Salah satu kecelakaan ya di dalam gereja, di dalam kekristenan ya, di dalam diri orang Kristen itu kalau dia menempatkan dirinya itu sebagai finder yang sudah nggak cari lagi gitu, yang menempatkan dirinya sebagai yang sudah menemukan lalu melihat orang lain yang masih mencari gitu. Datanglah kamu semua kepadaku, aku akan memberikan kepadamu apa? Bukan kelegaan sih ya, itu kan perkataan Yesus. Aku akan memberikan kepadamu kebenaran yang sudah kutemukan itu. Kamu yang belum menemukan, datanglah kepadaku. Aku akan mengajarkan kepadamu kebenaran. Saya percaya ada aspeknya lah, saya bicara kalimat seperti ini ya. Tapi juga banyak meleset ya. Kalau kita nggak hati-hati gitu. Kalimat ini saya meskipun bisa ada benarnya gitu. Kita menerima kebenaran dari Tuhan. Tapi kalau kita memosisikan diri sebagai agen kebenaran, mungkin kita perlu mengingat lagi perkataan Luther ya, extra nos. Yang menyelamatkan kita itu di luar kita. Kebenaran itu extra nos, outside of ourselves. Calvin memang ada komen bagian yang lain lagi ya. Apa gunanya Kristus kalau di luar kita? Kalau kita nggak dipersekutukan dengan dia, kalau kita nggak di dalam dia dan dia di dalam kita, itu aspek yang lain lagi. Kita nggak bicara ini, tapi kita bicara Luther lah kali ini ya. Extra nos yang di luar kita, maksudnya apa? Saya bukan kebenaran. Kebenaran itu bukan saya. Gereja itu bukan kebenaran. Gereja masih di dalam proses untuk terus menggali kebenaran. Nah ini kita kalau menghayati seperti ini ya, I think sehat deh gereja yang seperti ini. Ya, orang kalau memosisikan diri sebagai orang yang terus memberitahu gitu ya, advice, mengajar ya, kasih tahu gitu ya, seperti kayak yang lain terus perlu diajari oleh dia gitu, tapi dia sendiri nggak rendah hati untuk belajar. Bermasalah ya orang seperti ini gitu, distorted self knowledge gitu. Karena dia nggak sadar bahwa dia sendiri perlu belajar gitu. Dia nggak ada kerendahan hati untuk belajar dan dinasehati, tapi dia suka menasehati. Hati-hati ya orang reform jangan seperti ini gitu. Sudah jangan seperti itu gitu. Sukanya menasehati, sukanya menggurui dan sebagainya. Tapi sendiri nggak bisa dinasehati, sendiri nggak bisa dikoreksi, sendiri kalau diberikan teguran, wah sensitif luar biasa. Tapi dia suka memberikan teguran-teguran kepada orang lain. Ini orang yang tidak bertumbuh, orang yang tidak bertumbuh. Sedih sekali ya gambaran seperti ini. Semakin orang bertumbuh, semakin orang dewasa,
itu ditandai dengan kerendahan hati untuk terus mencari. Terus mencari. Mungkin waktu dia bertemu dengan orang lain, dia akan lebih banyak mendengar daripada dia banyak mengajar. Actually posisi saya di sini nih, ini salah satu posisi paling bahaya gitu. Karena kita seperti setiap kali berdiri kita mengajar, kita berkata-kata ya. Tapi nggak mendengar daripada orang lain. Yang kita ajarkan saudara mengetahui gitu. Yang saudara ajarkan kapan saudara sharing kepada saya gitu. Tapi ini bukan cuma untuk saya, untuk kita semua gitu. Dan untuk gereja juga ya di dalam hal ini ya. Gereja kalau nggak mendengar, gereja kalau nggak terus mencari ya, nggak terus berkeliling, nggak mengatakan kepada dirinya sendiri, mari kita bangun. Aku hendak bangun, aku hendak berkeliling di kota, di jalan-jalan, di lapangan. Ku cari dia, aku hendak mencari dia, jantung hatiku. Perhatikan kalimat ini ya. Ku cari, tetapi tak ku temui dia. Kalimat helpless, kalimat kasihan ya, sudah mencari-cari nggak ketemu, nanti dulu saya nanti kan ceritanya belum selesai gitu. Tapi ada proses di mana belum menemukan. Nanti kita baca nggak jauh daripada ayat ini dia menemukan ya. Menemukan loh, tadi nggak ketemu, ternyata ketemu, tapi setelah ketemu ternyata kebangun, cuma mimpi gitu misalnya kan ya. Ya inilah saya dinamika di dalam cinta gitu ya. Menemukan ya, tapi menemukannya di dalam mimpi. Tapi sebelum kita masuk dalam bagian itu, saya waktu sudah membandingkan bagian ini ya, ayat yang ketiga itu dia kan ditemui peronda-peronda kota gitu. Rada nggak match somehow dengan pengharapannya gitu. Tentu dia berharap menemui kekasihnya ya, menemukan jantung hatinya, menemukan sang mempelai laki-laki. Ya, kalau nggak menemukan, perhaps dia berharap dia ditemukan. Oh, bahagia juga ya, perempuan apalagi ya. Perempuan kalau ditemukan ya lebih bahagia daripada menemukan. Saya nggak tahu lah ya, saya bukan perempuan. Ada amin, saudari-saudari. Lebih bahagia ditemukan daripada menemukan gitu. Orang bilang laki-laki itu menang milih, menang nembak. Tapi perempuan menang nolak gitu ya misalnya ya. Tapi jangan keseringan nolak, so ntar benar-benar nggak ada yang menemukan lagi. Loh. Tapi kalau kita ditemukan sebagai wanita ya, itu lebih bahagia harusnya. Tapi ini bad newsnya somehow, yang menemukan malah peronda-peronda kota gitu. Loh, saya cari jantung hati gitu, ketemunya peronda-peronda kota, malah saya ditemui oleh peronda-peronda kota. Ya bagian ini masih netral ya bagian ini, sudah membaca dalam bagian ini. Nggak ada bahaya di sini ya, jadi jangan tambah-tambahin, at least bukan di dalam pasal 3 bagian ini ya. Dia ditemui oleh peronda-peronda kota. Apa yang digambarkan di sini tentang peronda-peronda kota ya? Ya dia setelah ditemukan oleh peronda kota, dia tanya, apakah kamu melihat jantung hatiku? Peronda-peronda kota ini, penjaga-penjaga ini nggak bisa jawab. Mana jantung hatiku? Ya, nggak ada jawaban sih memang di sini ya, nggak dicatat juga di dalam Kidung Agung. Kita bisa assume ya mereka nggak tahu, silence ya, nggak tertarik. Di dalam hal ini bisa ada benernya saya kalimat beauty in the eyes of the beholder atau love in the heart of the lover. Cinta itu di dalam hati daripada orang yang mencintai. Ya peronda-peronda kota ini nggak ada urusannya lah dengan mempelai laki-laki inilah ya. Mungkin juga lewat sih ada di sana. Tapi mungkin ya terignore gitu. Karena bukan jantung hatinya peronda-peronda kota ini kan ya. Laki-laki ini bukan jantung hatinya peronda-peronda kota gitu. Cinta itu menemukan dan ditemukan. Tanpa cinta kita ada banyak hal kita miss di dalam kehidupan ini ya. Bukan karena mata kita kurang tajam, apalagi ya. Jangan pikir bukan karena kita, maksudnya begini, sudah jangan berpikir, saya nggak melihat karena apa, saya karena kurang kritis. Kurang kritis, kritis is one thing saya. Saya nggak melihat karena saya kurang curiga. Wah, dunia ini merayakan virtue curiga, virtue kritis ya. Virtue ngajar-ngajarin itu tadi gitu ya. Itu saya nggak melihat karena apa ya, saya karena kurang curiga sih. Kalau saya curiga, ya, saya bisa lebih lihat akhirnya. Karena saya kurang curiga, maka saya nggak melihat itu. Kidung Agung nggak tertarik dengan itu.
Menurut Kidung Agung, kita nggak melihat bukan karena nggak curiga gitu ya. Peronda-peronda kota ini nggak melihat mempelai laki-laki, ya kurang curiga sih. Coba dia pikir misalnya bisa ada maling masuk kota, mungkin dia akan kelihatan, nggak menolong juga. Kalau melihat dan melihat sebagai maling, nggak menolong kan, saya? Nggak menolong. Yang menolong itu apa, saya? Yang menolong itu adalah cinta. Cinta itu menemukan dan melihat. Tanpa cinta, saya kita nggak melihat. Tanpa cinta, nggak ada orang bisa melihat Tuhan, nggak ada. Nggak ada orang bisa menemui Tuhan. Tuhan pun juga bahkan ya, dia menemukan kita, dia menemui kita bukan tanpa cinta. Dia menemui kita dengan cintanya. So, peronda-peronda kota ini ya, setelah ditanya, apakah kamu melihat jantung hatiku? Ya, nggak ada urusan ya, ini bukan urusan UE, itu kan persoalanmu. Kita sih nggak ada urusannya dengan siapa, ada banyak sekali gitu, 1000 kali ya lewat sini. Yang mana yang punyamu? Gimana kita bisa tahu gitu? Ini orang kelihatannya sama saja, ya sama saja. Tapi dari perspektif dari mempelai perempuan ini, ya, nggak semua laki-laki kali sama gitu. Perempuan ini bahkan melihat mempelai laki-laki ini ya, seperti Salomo. Tapi dia sendiri juga nggak tertarik juga dengan Salomo. Bukan Salomo, tapi laki-laki ini ya. Tapi yang digambarkan, diimajinasikan seperti Salomo. Dia Salomo sendiri juga sebetulnya nggak menarik untuk dia gitu. So, di perspektif atau mata daripada peronda-peronda kota ini ya cuma gini, one among others gitu. One among others, laki-laki ini. Is Jesus one among others for you? Apakah Yesus Kristus itu cuma satu di antara banyak lagi di dalam kehidupanmu? Kalau saudara jawab ya, posisimu di dalam peronda-peronda kota gitu. Bukan sebagai mempelai Kristus. Mempelai Kristus nggak melihat Kristus seperti itu. Mempelai Kristus itu melihat the uniqueness of Christ. Bukan seperti peronda-peronda kota yang nggak tahu apa-apa ini, atau yang menganggap ada banyak itu yang lalu lalang dari sini. Tadi banyak orang yang mana? Tinggal pilih aja sembarang. Semuanya salah satu. Oke kok mereka semuanya. Oh tidak, saya tidak gitu. Ini bukan satu di antara sekian banyak yang lain. Ini adalah satu-satunya jantung hatiku, satu-satunya. Waktu di sini dikatakan perempuan ini terus kemudian meninggalkan mereka, yaitu di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan ya seperti ini ya, meninggalkan mereka, pass over from atau behind them. Maksudnya ini bukan dia balik lagi ya gitu. Dari kata kerjanya itu kita bisa menafsir bahwa dia bukan terus karena nggak ketemu terus give up, terus kemudian ya balik rumah lah, memang kayaknya nggak ada sih memang. Tidak saya, tetapi cintanya yang dalam ya, dedikasinya yang dalam kepada sang mempelai laki-laki, itu membuat dia terus mencari dan mengejar. Dia nggak berhenti di sini. Dia bukan pulang rumah ya, dia bukan berserah gitu ya, atau menyerah atau terserah, tapi dia mengejar further. Dan waktu kita membaca ya di dalam bagian ini, baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku ya. Ada rewardnya ya di sini ya. Barang siapa mencari Tuhan dengan segenap hatinya, dia menemukan Tuhan. Dia terus kemudian menemui jantung hatinya, dia memegangnya dan tidak melepaskannya. Seize him, tidak melepaskannya. Ya kita baca di dalam ayat yang keempat. Nah ini menarik, so, kalau kita again bandingkan di dalam ini ya, kata kerjanya itu dipakai, bahkan dipakai oleh Tuhan sendiri di dalam apa ini saya, di dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan bahwa Tuhan itu nggak akan pernah melepaskan, nggak akan pernah meninggalkan. Kita baca ini ya saya di dalam Yosua. Mari kita baca Yosua ayat pasal yang pertama, saya kita membaca ayat yang kelima. Saya baca, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, ini Tuhan yang berjanji, demikian aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau, perkataan Tuhan kepada Yosua. Perkataan sang panglima perang ya. Tuhan sendiri berkata kepada Yosua, aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah sekarang di sini saya dipakai untuk perempuan kepada laki-laki ya. Saudara nggak usah terganggu.
Ini nggak cocok lah kayak gini ya. Mestinya pakai kata kerja ini kan mempelai laki-laki kepada perempuan gitu ya. Karena menurut teologi reform gitu misalnya ya. Aduh resek bener sih sudah. Saudara, kalau berpikirnya kayak begini terus gitu ya, inisiatif harus selalu dari laki ya, perempuan harus kedapatan selalu pasif dan sebagainya. Memang ada benernya sesuai poin ini, tapi bukan berarti bagian-bagian yang menggambarkan secara tanda kutip inisiatif itu terus kemudian jadi menjungkir balikkan ini ya Pak, tatanan teologi yang established yang selama ini kita sudah percaya. Saya cukup dengan mengutip parable prodigal son ya. Kalau sudah membaca itu kan ada 3 perumpamaan ya. 3 perumpamaan ada domba yang hilang yang dicari oleh gembalanya. Kemudian ada uang mina yang hilang yang dicari oleh pemiliknya. Terus kemudian ada anak bungsu dan anak sulung juga yang hilang ya. Yang somehow di dalam cerita anak bungsu itu ya, kok seperti kayak nggak dicari ya. Tapi terus kok dia yang balik sendiri? Apakah ini jadi kurang reform gitu? Terus 2 perumpamaan yang pertama yang lebih reform, terus yang ketiga jadi kurang reform. Resek bener sih sudah nafsir kayak begini nih ya, resek gitu. Apa sih yang dicatat di situ gitu? Dicatat di sini yaitu inisiatif Tuhan bukan tanpa respons manusia. Sederhana sekali. Inisiatif Tuhan bukan tanpa tanggung jawab daripada manusia kan. Lalu yang disum di dalam perumpamaan yang ketiga ya bicara tentang tanggung jawab manusia, as simple as that. Masa kita terganggu dengan pembicaraan perspektif tanggung jawab manusia gitu? Apakah kita terganggu dengan perspektif respons manusia? Gak perlu ada gitu respons manusia, selalu harus bicara inisiatif Tuhan terus gitu. Lalu kok inisiatif Tuhan gak ada responsnya, ya jadi apa ya ceritanya? Gak ada cerita relasi dong berarti gitu. So bagian ini ini adalah bagian kata kerja yang biasanya ya itu dipakai untuk Tuhan berjanji kepada umatnya, kepada Yosua gitu. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau ya, janji sang mempelai laki-laki ya kepada umatnya gitu. Tapi kata yang sama ya bisa dipakai juga untuk mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Apakah nggak layak gitu? Apakah nggak boleh gitu? Apakah kita nggak boleh bilang, oh Tuhan aku mengasihi engkau? Nggak boleh gitu. Cuma boleh Tuhan yang mengasihi saya gitu. Kan aneh ya, saya berpikir seperti kan rada resek itu tadi, resek gitu. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti cinta kasih Tuhan kepada kita, ya respons kita adalah mencintai Dia. Kalau kita sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan itu faithful, Tuhan itu setia, maka respons kita adalah setia kepadanya. Kalau kita mengerti Tuhan itu mengakui kita sebagai umatnya, maka respons kita adalah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Allah kita. It's just correct kan di sini gitu. Apa yang membuat kita terganggu? Masa mempelai perempuan nggak boleh pakai istilah ini ya? Terlalu agresif, terlalu inisiatif, terlalu Arminian, if not semi-Pelagian itu. Resek tafsiran kayak begini. Bukan itu maksudnya gitu. Ini adalah respons yang tepat. Sebagaimana Tuhan tidak melepaskan kita, kita nggak seharusnya melepaskan Tuhan. Dan hal itu dinyatakan dengan indah di dalam bagian ini ya. Setelah sang mempelai perempuan ini menemui jantung hatinya, dia memegang dan tidak melepaskannya. Dia memegangnya erat-erat, dia tidak melepaskannya. Dia tidak melepaskan Tuhan. Saudara jangan sungkan ya dengan tidak melepaskan Tuhan, kayak terlalu maksa atau apa. Indeed kita ini, maaf ya pakai istilah ini ya, kadang-kadang gereja itu ya seperti kayak frigid gak ada responnya sama sekali gitu. Ini pakai bahasa ini ya, pakai bahasa cinta gitu. Gereja gak sehat ya, sudah dicintai mati-matian oleh Tuhan, tapi kayak gak ada nafsunya sama sekali gitu. Seperti kayak gak ada respon sama sekali, totally dingin ya. Bergeming ya. Tuhan terus mencintai, tapi gereja seperti diam-diam saja. Itu bukan gambaran cinta, for sure itu bukan gambaran cinta. Gambaran cinta itu adalah merespons ya, seperti kita bahas di sini. Sebagaimana mempelai laki-laki tidak membiarkan dia lepas, demikian juga mempelai perempuan nggak membiarkan dia lepas. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia. Komitmennya itu jelas ya, dan nggak harus dibaca ini sebagai ngatur-ngatur lah, agresif atau dominasi dan sebagainya. Saudara salah baca. Ini adalah respons yang sehat daripada mempelai perempuan. Gereja kalau
tidak mengejar Tuhan ya, dan memegang Tuhan dan tidak melepaskan Tuhan, gereja itu nggak mengerti cinta Tuhan sebetulnya itu. Sekali lagi ya saudara, gereja yang tidak berusaha untuk mengejar Tuhan lalu terus kemudian memegang Tuhan dan tidak mau melepaskan Tuhan seperti Yakub ya. Kecuali engkau memberkati aku tidak akan melepaskan engkau kecuali engkau memberkati aku. Dipegang, Allah itu dipegang gitu. Berkatilah aku atau aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Arminian, semi Pelagian, bukan saya, ini reform. Yang nggak percaya ini reform, itu bukan reform. Kalau saudara merasa kalimat seperti ini bukan reform, ya kayaknya dia nggak mengerti apa teologi reform. Karena ini ada di dalam Alkitab. Bagaimana mungkin saudara kita nggak menerima kesaksian Alkitab sedang Alkitab menggambarkan seperti ini gitu. Saya khawatir dengan gambaran reform yang distorted sih, yang maaf ya pakai sekali lagi frigid gitu. Yang pasif, yang terus kemudian ya nggak ada dinamika ya. Nggak ada nafsu ya, nggak ada gairah. Dingin, stoik. Terus katanya, ya inilah tanda orang yang mengerti anugerah Tuhan. Omong kosong saya, omong kosong. Itu bukan tanda orang yang mengerti anugerah Tuhan. Itu orang yang nggak mengerti anugerah Tuhan, itu gereja yang tidak mengerti anugerah Tuhan sebetulnya itu. Yang nggak menanggapi kembali, yang nggak excited di dalam pengejaran akan Tuhan, sang mempelai laki-laki. Lalu sudah membaca di dalam bagian ini ya, sekali lagi, dia terus kemudian setelah dia memegang dan tidak melepaskan, dia membawanya ke rumah ibunya, ke kamar orang yang melahirkan dia. Ini sudah pakai istilah kamar dan sebagainya ya. Ya, kita sudah ada rumah, sudah ada ini kan rumah ibunya ya, sudah very intimate, ke kamar ya, sudah kamar, apalagi yang kita bisa nantikan gitu kan ya. Ya pasti intimate relationship setelah ini kan ya. Expressing love itu is just natural kan, di sini sudah bicara tentang rumah, terus kemudian bicara tentang kamar lagi gitu kan. Sudah tinggal satu lagi gitu kan ya. Tapi yang menarik adalah terus kemudian yang muncul kalimat berikutnya adalah kalimat referen yang sama lagi. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kita sudah menjelaskan ini ya minggu lalu, ini delayed gratification. Ada beberapa discussion di dalam ini ya, di dalam komentari gitu. Ada yang berpendapat ini mungkin sebetulnya ini apa sulaman atau bagaimana ya, karena nggak match gitu ya seperti ini ya. Sudah bicara kamar, bicara rumah, bicara kamar, tiba-tiba another interupsi lagi gitu kan ya. Seperti kayak kok gimana sih ini, ada orang sirik kali ya ini ya. Apa ini redaktornya sirik kayaknya. Orang sudah mau melampiaskan, sudah mau menikmati cinta, jangan membangkitkan, menggerakkan cinta sebelum diinginin. Ini kayaknya redaktornya iseng ini ya. Setiap kali selalu bikin delayed gratification. Ini seperti kayak kita sedang kasih ice cream kepada anak gitu ya. Kita kasih, dia sudah netes ini, terus kita delayed gratification gitu. Kita ambil lagi gitu supaya dia bisa. Terus sudah dikasih lagi, dia kita ambil lagi, nanti, tunggu, ada saatnya, ada waktunya. Ini apa sih maksudnya ini kalimat-kalimat seperti ini ya? Kenapa mempermainkan orang yang sudah jatuh cinta seperti ini, terus kemudian setiap kali selalu diinterupsi dengan referen yang agak unfortunate ini ya, tanda kutip, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginin. Again, ini kita mesti melakukan kritik teks, terus kemudian jangan-jangan ini sulaman, coba lihat varian naskah yang lain. Jangan-jangan bukan di sini, jangan-jangan older version sebetulnya nggak ada ini. Again ya, kita terima versi ini aja lah sudah. Secara sederhananya kita terima versi yang ini. Tapi terus kemudian poinnya apa dong? Poinnya apa sudah di sini gitu? Setelah reach high point ya, even di dalam gambaran rumah dan kamar yang sudah sangat berbau erotik ini ya, sudah mendekati dengan erotic celebration union ya. Tapi terus kemudian suddenly ya, tiba-tiba ada interupsi. Mungkin ini justru message-nya saya. Kidung Agung itu nggak pernah jatuh kepada model erotic celebration yang nggak ada self control, nggak pernah gitu. Nah ini perhaps comparable dengan pengkhotbah ya. Orang seringkali mengatakan pengkhotbah dan Kidung Agung itu somehow itu ini saya very contrast ya saya, itu pengkhotbah dan Kidung Agung. Kita kalau membaca ini kan
pengkhotbah Kidung Agung di dalam kanonisasi kita ini kan just next to each other kan ya, habis pengkhotbah terus kemudian Kidung Agung gitu kan ya. Pengkhotbah itu very pessimistic, hidup itu meaningless gitu. Di dalam keterbatasannya dia nggak bisa melihat bahwa ada kehidupan setelah kematian ya, dia berpikir setelah manusia mati ya sudah selesai, maka everything di dalam dunia ini semuanya meaningless gitu ya, highly negative. And yet ada gambaran kontras Kidung Agung yang highly celebrative ya, sangat merayakan kehidupan, yang ini very pessimistic terhadap kehidupan. Tapi saudara perhatikan ya, di dalam pengkhotbah itu bukan nggak ada kenikmatan gitu. Pengkhotbah juga memberikan tempat ya di dalam gambaran hidup yang meaningless itu ya. Dia menggambarkan ya nikmatilah gitu, minyak anggur ya, itu hasil jerih lelahmu, menikmatilah, jangan nggak menikmati. Jadi di dalam gambaran yang luar biasa gersang, ada ayat-ayat bicara tentang kenikmatan. Sebaliknya, di dalam kitab yang sangat merayakan pleasure, kenikmatan, enjoyment seperti Kidung Agung, ada caution, ada peringatan. Kita nggak kenal gambaran pengkhotbah yang highly pessimistic, yang nggak memberikan tempat sama sekali untuk kenikmatan. Kita juga nggak kenal gambaran Kidung Agung yang menggambarkan semuanya about celebration, kesenangan dan sebagainya. Nggak perlu ada temperance, self control sama sekali. Kita nggak mendapatkan gambaran itu, saya. Tetap ya, saya. Bagaimanapun di dalam bayang-bayang ini apa, kitab bijaksana ya. Salah satunya itu adalah the way of moderation, moderasi, jalan tengah. Gitu. Memang ada tekanan sih di sini, ada titik berat ya, celebration. Gitu. Yet still itu moderated celebration ya, bukan excessive celebration. Kita nggak kenal excessive celebration di dalam kitab bijaksana. Maka sudah melihat ya di dalam bagian ini sudah bagus-bagus bicara tentang ku pegang tak ku lepaskan dia sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Ya sudah tuh tinggal satu step lagi gitu. Tapi terus kemudian kalimat berikutnya adalah jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Still sudah membaca di sini ya, di dalam perayaan daripada cinta, even di dalam dimensi yang let's say kita bilang juga erotis, tetap ada elemen kontrol ya di sini. Ada elemen kontrol. Tidak kehilangan penguasaan diri. Tapi di dalam konteks ini, di dalam konteks ini posisinya adalah perempuan ini sadar ya bahwa ini adalah mimpi. Ini adalah fantasi. Kita bisa mengatakan di sini, ya dia bangun. Kita bisa mengatakan di sini, ya dia sadar bahwa ini, saya nggak tepat ya kalau pakai istilah hanya gitu ya, bahwa ini mimpi dalam kurung, nggak usah pakai hanya gitu ya. Mimpi yang beautiful, tapi ya memang mimpi gitu ya, mimpi. Kalau kita dari perspektif modern, especially ya, René Descartes itu bicara tentang what is reality gitu ya. Realitas itu apa sih ya? Yang mana yang mimpi, yang mana realitas? Tentu saja di dalam pemikirannya gitu yang lebih tinggi adalah ya realitas toh. Mimpi itu ilusif. Mimpi itu bukan realita. Ya dia mempertanyakan waktu tidur terus kemudian bangun itu mana sih sebetulnya yang lebih realita, yang mimpi itu atau yang bangun itu dan sebagainya. Tapi intinya saya mau dikatakan bahwa ya mimpi itu di bawah gitu ya. Realitas itu yang kita mau gitu. Aufklärung ya, rasionalisme, enlightenment dan sebagainya, membuat kita untuk merendahkan apa itu mimpi gitu sebagai yang bukan realita ya. Atau di dalam versi yang mungkin agak modern, Baudrillard dan sebagainya, film Matrix sudah tahu kan ya, realita yang dunia warna apa sih? Warna biru ya, film jadul sih sudah. Sama dunia mimpi ya, dunia yang disetir oleh apa ini kode-kode apa ini komputer dan sebagainya. Itu yang bukan reality. Yang reality yang dia makan daging gak enak itu ya. Yang makan makanan yang gak jelas itu ya. Itu yang realita gitu. Realita, mimpi realita gitu. Tapi mungkin menarik kalau di dalam gambaran postmodern seperti kayak mau merayakan mimpi karena somehow mimpi itu lebih indah. Tapi tetap saudara nggak bisa keluar daripada gambaran dikotomi antara mimpi dan realita gitu. Tetap ada dualisme antara mimpi dan realita gitu. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa pakai istilah ini. Terus kalau orang cerita muluk-muluk, lu ini mimpi kali ya, kamu itu mimpi gitu misalnya. Maksudnya mimpi itu apa sih?
utopia, idealis, nggak realistis, nggak mengukur kekuatan diri, itu namanya mimpi, itu namanya fantasi. Tapi kalau kita kembali kepada Kidung Agung, ini nggak ada dualisme itu. Gitu. Membedakan sih iya, memang jelas mimpi itu adalah mimpi dan bukan di dalam keadaan bukan mimpi. Ya jelas ini bisa dibedakan. Ya. Tapi nggak direndahkan seperti itu gitu. Dia nggak bangun dengan kecewa terus hanya cuma mimpi ya. Berarti nggak real dong cinta kasih saya ini ya. Berarti itu cuma mimpi. Kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya dia nggak ada di sini ya. Kenyataannya saya disappointed. Cuma indah di dalam mimpi tadi terus bikin kontras yang nggak habis-habis antara mimpi adalah fantasi dan imajinasi dengan the so-called realita gitu ya. Tidak sih, itu bukan cara Kidung Agung melihat ya. Tapi ada rajutan di sini sebetulnya antara mimpi dan realita. Salah satunya adalah dengan pembedaan ini. Di dalam mimpi ya itu imajinasinya sudah bisa tinggi seperti ini ya. Sudah hampir masuk kamar ini ya, sudah tinggal intimate terus kemudian waktu dia bangun ya dia sadar ini mimpi gitu. Kesadaran bangun ya self control. Tapi self control tidak meniadakan mimpi. Self control tidak meniadakan imajinasi. Even imajinasi yang borderline kita bisa mengatakan erotik itu. Susah ya saya membahas seperti ini ya. Karena kita seringkali menganggap hal-hal seperti ini kayak tabu dan sebagainya ya. Kita di dalam gambaran mungkin pietisme yang sempit gitu. Apalagi kalau saya ngomongin erotik dan sebagainya gitu. Sudah di dalam bahasa daripada penulis-penulis mistik ya, penulis-penulis mistik karena mereka itu pakai ini ya, pakai bahasa cinta ya. Sudah bisa mendapati ini kalimat-kalimat yang sebetulnya itu merupakan juga erotic language yang saya nggak tahu ya, kita sebagai orang reform mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sensitif dengan hal seperti itu ya. Itu dulu ada lagu tahun berapa ya saya, memang bukan lagu reform sih ya. Tapi ada lagu yang cukup terkenal saya itu He Touch Me ya. Saudara tahu nggak lagu itu ya? He touch me, oh he touch me. Wah itu touch itu bahasa erotik actually saya. Tapi he-nya di sini bicara tentang Kristus sebetulnya yang menyentuh ya. Touch apa saya? Touch our soul. Tetap di dalam pengertian spiritual sih. Bukan di dalam pengertian bodily ya. Bahasa spiritual. Sama ini loh saya, seperti perjamuan kudus, persis sama. Saudara makan dan minum kan, literally makan dan minum kan ya. Makan dan minum apa saya? Makan anggur dan minum inilah saya. Makan roti ini imajinasi yang kebablasan, makan roti dan minum anggur, gitu kan ya. Tapi di dalam bahasa rohani, kita makan tubuh Kristus atau makan daging Kristus dan minum darah Kristus. Dari sesuatu yang jasmani ya. Maksudnya makan dan minum itu kan urusan jasmani ya. Tapi terus kemudian di-elevated di dalam pengertian rohani gitu. Kenapa? Ya karena kita memiliki iman. Karena kita ini bukan naturalis gitu. Tadi ada baptisan ya. Dibaptis dengan apa? Dengan air. Kenapa dengan air sih? Karena air itu cleansing, karena air itu membersihkan. Karena air itu ya memang membersihkan gitu. Terus kemudian apa yang mau dikatakan dengan ini? Bukan dibersihkan dengan airnya ya, secara jasmani ya seperti itu, tapi yang mau ditunjuk sebetulnya adalah darah Kristus yang membersihkan. Sudah tanggapkan poinnya ini? Pakai bahasa erotic language tapi di dalam pengertian rohani. He touch me. Bagian ini saya kalau nggak ada, sulit dia sudah bicara cinta gitu ya. Bicara cinta di dalam pengertian teologi proposisional gitu ya. Bicara cinta di dalam pengertian definisi-definisi skolastik dan sebagainya. Tapi nggak melibatkan bahasa-bahasa erotik. Susah sudah bicara cinta. Meskipun ya di dalam pengertian rohani, kita mengertinya di dalam pengertian rohani itu tadi gitu. Bukan di dalam pengertian fisik. So, sekali lagi ya saya balik kepada poin ini ya. Mempelai perempuan ini dia sadar, dia bangun lah, kita bisa mengatakan seperti itu ya. Dan dia mengatakan jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Cintanya ya, kerinduannya kepada mempelai laki-laki, meskipun itu tanda kutip hanya mimpi, tapi itu tetap real. Itu cinta yang real. Bukan karena hanya mimpi terus kemudian dia jadi mencurigai dirinya sendiri.
Jangan-jangan saya nggak cinta. Kenapa? Karena itu tadi cuma di dalam bentuk mimpi. Kenyataannya saya nggak pernah betul-betul kejar secara literally dan harafiah keliling-keliling kota. Itu cuma terjadi di dalam mimpi. Lalu dia mulai suspicious toward herself. Nggak ada, itu nggak ada di dalam Kidung Agung. Cintanya itu di-affirm melalui mimpi, melalui fantasi, melalui imajinasi. Ini nggak harus didualismekan, dikotomikan ya dengan realita. Gitu. Kalau ada pembedaannya itu adalah apa saya? Ya ini perlu ada self control. Ya. Mimpi itu bisa kemana-mana, namanya saja mimpi gitu kan ya. Mimpi itu nggak kenal batas. Orang mimpi ya kita bisa aja mimpi. Hari ini saya di Eropa, kapan berangkatnya? Lu kapan karantinanya gitu kan? Lu sudah vaksin belum? Itu semuanya bisa diterabas lewat mimpi. Tiba-tiba di sana, tiba-tiba balik lagi ke Indonesia dalam 2 jam, again tanpa karantina dan sebagainya. Itu bisa dijelajah saya melalui mimpi, nggak ada batasannya gitu. Tapi di dalam realita kan memang nggak bisa gitu. And yet saya, waktu kita bangun, kita tahu di dalam kehidupan ini kita ke luar negeri perlu paspor, ya, perlu vaksin, perlu karantina dan sebagainya, perlu order, ya. Perlu pengaturan. Perlu apa sih? Perlu self control. Self control mimpi self control. Terakhir sih, kita membicarakan ini di dalam kaitan dengan cinta Kristus kepada kita dan cinta kita kepada Kristus. Perhatikan di sini di dalam 2 ayat 17, sudah melihat di situ mempelai perempuan di situ menyuruh mempelai laki-laki untuk kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang. Saya nggak mau over interpret lah di dalam bagian ini ya. Ntar bisa keliru gitu. Tapi kita tahu ya Yesus kembali kepada Bapa. Memang bukan karena murid-murid yang bilang, oh Yesus naiklah ke sorga baru dia naik. Memang tidak sih gitu ya. Tapi sama hari ini di dalam hal ini ada kemiripan ya. Yesus juga nggak lagi bersama-sama dengan muridnya. Dia kembali kepada Bapa ya. Kita nggak bersama-sama dengan dia, tapi dia hadir bersama dengan kita ya. Melalui apa sih? Kontroversial ya ini ya. Melalui mimpi, imajinasi, fantasi, termasuk perjamuan kudus ini, yang bukan tanpa imajinasi, bukan tanpa imajinasi saudara dan saya. Waktu kita percaya ya, dengan iman bahwa kita bukan hanya makan roti dan minum anggur, tapi juga makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Itu certainly bukan tanpa imajinasi kita. Tapi kita bicara holy imagination di sini. Ini bukan bicara imajinasi orang sakit jiwa. Ini bukan bicara tentang orang yang pikirannya deranged, yang sebetulnya sudah nggak realistis, ya. Bukan saya. Ini adalah imajinasi yang biblical. Again ya saya, saudara kalau nggak ada imajinasi waktu di dalam perjamuan kudus, saudara akan sulit sekali menghayati. Apa artinya saya makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus? Itu artinya apa sebetulnya gitu? Lalu kita hanya penekanan literal. Saudara jangan sampai ke situ ya. Jangan sampai ke situ. Kita pokoknya konsentrasi saja. Pokoknya kita hanya sedang makan roti dan minum anggur. Ya berarti bukan perjamuan kudus lah saudara kalau seperti ini gitu. Kalau kita cuma makan roti dan minum anggur, ya nggak usah di sini. Nanti saja di luar juga bisa makan roti dan minum anggur. Apa yang membedakan di sini ini kita makan roti dan minum anggur di dalam perjamuan kudus, yaitu karena kita bukan hanya makan roti dan minum anggur. Perempuan ini mengejarnya di dalam mimpi, di dalam imajinasinya, di dalam fantasinya dia. Dia punya desire ini nggak mati, tapi dia keep memimpikannya, memimpikan kehadiran daripada sang mempelai laki-laki ini. Pertanyaan yang sama, saudara memimpikan kehadiran Kristus? Saya pakai istilah mimpi di sini bukan di dalam pengertian yang delusif ya, bukan gitu. Delusif, ilusif, bukan. Tapi di dalam pengertian dikuduskan. Gitu. Kita memimpikan, memimpikan kedatangan Kristus. Atau kita nggak ada ya mimpi seperti ini. Kayaknya kerasan sekali sih di dunia ini. Kerasan sekali kita berada di dalam dunia ini. Sampai nggak memimpikan kedatangan Kristus. Nggak tertarik dengan Kristus yang datang kembali. Kayaknya bukan cerita cinta kita. Cerita cinta kita itu saya dan properti yang lebih besar, yang lebih banyak. Saya dan uang yang makin lama makin banyak. Itu yang saya mimpikan gitu. Apa yang engkau cintai ya sebetulnya gitu. Saudara mimpi-mimpi apa gitu. Kita mimpi apa sih sebenarnya dalam kehidupan ini? Perempuan ini jelas ya. Dia mimpinya itu mimpi mempelai laki-laki. Dia bukan mimpi yang lain. Dia mimpi sedang mengejar mempelai laki-laki. Mimpinya itu fokusnya jelas. Peronda-peronda kota itulah saya nggak pernah mimpi laki-laki ini. Nggak pernah.
peronda kota ini nggak pernah mimpi, nggak ada catatan dia mimpi-mimpi laki-laki sedang mimpi juga, nggak ada. Yang mimpi nih cuma perempuan ini. Mengapa saya? Karena desire, devotion, ya, komitmennya itu sangat jelas terhadap sang mempelai laki-laki. Not without her fantasy. Desire-nya itu nggak berhenti demikian saja. Meskipun mempelai laki-laki ini belum hadir ya, secara fisik. Demikian juga saudara kehidupan kita ya. Kita menantikan consummation dari kasih Allah ya. Ketika kita berjumpa kembali dengan Dia. Di sini saudara, pengalaman kita again untuk kesekian kalinya ini selalu broken. Perjamuan kudus ini ya, ini cicipan of the great banquet nanti ya, kelak kita akan merayakannya bersama dengan Kristus. Di situ ada consummation of God's love ya, di dalam segala kepenuhannya. Tetapi selama kita masih berada di dalam dunia, di sini dan sekarang, apa yang menjadi bagian kita? Ya seperti perempuan ini, mengejar Dia dengan segenap hati. Saya ingin mengakhiri ini dengan beberapa ayat ya, beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama ya, yang kita bisa renungkan di dalam kaitan dengan Kidung Agung pasal yang ketiga. Kita membaca Ulangan pasal 6, Ulangan pasal 6, kita membaca ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yeremia, kitab Yeremia, kita membaca Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-13. Yeremia 29, ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku di situ maksudnya adalah Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kembali lagi kepada Ulangan, kita membaca Ulangan pasal yang ke-4, kita membaca ayat yang ke-29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti undangan ini ya, seperti Tuhan sendiri mengundang kita. Mari kita mencari Tuhan Allah kita dan menemukannya. Asal kita terus bertekun setia menanyakan Dia dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kepada kami kisah cinta. Kami bersyukur karena sebelum kami bisa mengasihi Engkau, Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami yang penuh dengan kebencian, kami yang penuh dengan amarah, kami yang mencintai diri kami sendiri, Tuhan sudah bebaskan sehingga kami bisa mengasihi Engkau kembali, mengasihi sesama kami. Tuhan kiranya terus menghidupkan kisah cinta kami, kisah cinta jemaat Tuhan. Dan selama kami berada di dalam dunia, meskipun kami sudah ditemukan oleh Engkau, tapi kami mau untuk tidak berhenti di dalam mengejar Engkau, di dalam mencari Engkau. Dan kami boleh semakin mendapatkan Engkau, kami boleh semakin menemukan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk diri-Mu yang boleh memberi untuk ditemukan. Kami berdoa supaya sepanjang kehidupan kami boleh menyatakan kesetiaan kami kepada Tuhan, seperti Tuhan juga setia kepada kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.